Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Nur Rahman dari Prodi Manajemen semester 1 akan menjelaskan manajer dalam kegiatan manajemen. Manajer dalam kegiatan manajemen ada dua tahap, yaitu manajer sebagai pelaksana manajemen dan manajemen sebagai seni dan sains. Manajemen sebagai pelaksana manajemen ada perannya masing-masing dalam organisasi. Dan pengertian dari manajer adalah subjek dari kegiatan manajemen, artinya manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasinya, seperti halnya kayak bekerja biasanya dalam organisasi biasa. Para manajer bertugas memastikan bahwa keseluruhan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi dapat diwujudkan melalui rangkaian kegiatan manajemen, baik yang bersifat fungsional maupun bersifat operasional. Peran manajer dalam organisasi dijalankan oleh seorang ketua, wakil ketua ataupun ketua bagian, ketua departemen dan lainnya sebagainya. Keahlian-keahlian yang harus dimiliki oleh manajemen. Keahlian teknis atau technical skill, yaitu keahlian yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik tertentu seperti mengoperasikan komputer, mendesain bangunan, membuat layout perusahaan, dan lain sebagainya. Keahlian berkomunikasi dan berinteraksi itu sangat bagus, apalagi untuk dengan masyarakat atau human relationship skill, yaitu keahlian dalam memahami dan melakukan interaksi dengan berbagai jenis orang di masyarakat. Keahlian berkomunikasi itu penting banget, apalagi kepada bawahannya masing-masing. Keahlian konseptual atau conceptual skill, yaitu keahlian dalam berpikir secara abstrak, sistematis, termasuk di dalamnya mendiagnosa dan menganalisis sebagai masalah dalam situasi yang berbeda-beda, bahkan keahlian untuk memprediksi di masa yang akan datang. Keahlian pengambilan keputusan atau decision making skill, yang keahliannya mengidentifikasi masalah sekaligus menawarkan berbagai alternatif solusi atau permasalahan yang dihadapi. Keahlian mengelola waktu, time management skill, yaitu keahlian dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Beberapa keahlian lainnya yang menjadi keahlian yang diperlukan dalam manajemen adalah keahlian manajemen global atau global management skill, yaitu keahlian manajerial yang tidak saja berfokus pada suatu keadaan di negara tertentu, akan tetapi juga lintas negara bahkan lintas budaya. Keahlian dalam hal teknologi atau teknologi skill, yaitu keahlian manajerial dalam mengikuti dan menguasai berbagai perkembangan teknologi terjadi. Ada juga tingkat-tingkatan manajemen. Ada beberapa tingkatan manajemen itu yang ditentukan oleh Nickel, McHugh, dan McHugh dalam Ernie TS dan Kurniawan 2007 sebagai berikut. Manajemen tingkat puncak atau top management terdiri dari direktur utama, presiden direktur, atau wakil direktur. Keahlian yang diperlukan untuk manajemen tingkat ini adalah di dalam bidang konseptual, komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen global, dan manajemen waktu. Manajemen tingkat menengah, middle management, terdiri dari para manajer, kepala divisi atau departemen, atau juga kepala cabang. Keahlian yang diperlukan untuk manajemen tingkat ini adalah keahlian konseptual, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan juga teknikal. Manajemen tingkat menengah atau tingkat pertama, supervisory, first line management, terdiri dari para supervisi, ketua kelompok, dan lainnya. Sebagai keahlian yang diperlukan untuk manajemen tingkat ini adalah keahlian komunikasi, pengambilan keputusan, manajemen waktu, dan teknikal. Sama juga seperti nggak jauh beda sama tingkat menengah yang middle management. Manajemen non-supervisory management terdiri daripada tenaga kerja tingkat bawah yang pada umumnya seperti buruh, pekerja bangunan, dan lainnya. Keahlian yang diperlukan untuk manajemen tingkat ini adalah keahlian teknikal, komunikasi, dan manajemen waktu. Jadi puncaknya itu adalah yang pertama manajemen tingkat puncak, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat pertama atau supervisi, atau manajemen non supervisi.
Manajemen sebagai seni dan sains, ini yang kedua. Pengetahuan dan pengalaman dalam ilmu manajemen. Salah satu keunikan dari manajemen adalah mereka menguasai pengetahuan manajemen sebelum tentu memiliki pengalaman atau mampu untuk menjalankan kegiatan manajemen secara praktis. Sebaliknya, mereka yang telah berpengalaman dalam kegiatan manajemen dalam praktik belum tentu mengerti akan kerangka teoritis atau pengetahuan mengenai kegiatan manajemen yang telah dijalankan. Yang terbaik tentu saja jika kedua-duanya dapat dipadukan. Pengetahuan kita tentang manajemen akan semakin kita pahami sekiranya kita padu dengan kegiatan praktik. Dalam tradisi pembelajaran atau Tao, ada anggaran bahwa saya dengar maka saya lupa, saya lihat maka saya ingat, saya kerjakan maka saya mengerti. Manajemen seni atau sains. Apa sih itu? Seni di dalam sisi bersifat dinamis, berpola tunggal, dan menurut adanya kreativitas dan keterlibatan di dalamnya, sedangkan di sisi lain sains cenderung bersifat statis, berpola tunggal berdasarkan pembuktian ilmiah, dan menuntut adanya tahapan-tahapan yang sistematis untuk